Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcastnya National Corruption Watch dan No Viral No Justice. Sore hari ini kita akan membahas masih di seputar permasalahannya terkait dengan penyalahgunaan wewenangnya Ketua Tim Was Haji yaitu Cak Imin atau Muhaimin Iskandar. Dan judul kita sore ini adalah Cak Imin wajib diperiksa KPK RI atau Kejaksaan Agung atau Mabes Polri di tengah degradasi mental berpolitik di Indonesia. Nah, pada saat ini hadir waketum kita yang membidangi hukum itu Saudara Doni Manurung. Selamat sore, Saudara Doni. Selamat sore, Ketua. Gimana Bung Doni kabarnya sore hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa Masya Allah, sehat. tabarakallah ya, puji Tuhan ya. Iya, sehat. Jadi kemarin kan Bung Doni sudah datang itu ke KPK RI, ke Kejaksaan Agung, juga ke Mabes Polri. Nah, menurut Bung Doni kira-kira ini dengan kondisi percaturan politik yang sekarang ini sangat gaduh di mana-mana pasca mengundurkan dirinya Ketua Umum Golkar ya, Erlangga Hartarto, kira-kira laporan NCW ini akan ditindaklanjuti nggak oleh KPK RI, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri? Ya. Ketum Partai Golkar udah mundur. Betul. Saya dari luar baru giat. Saya kebetulan pakai kemeja kuning tadi, ya kan. Beberapa teman-teman mengatakan ikut Munaslup Golkar ya. Oh, saya bilang enggak. Ini kemeja doang. Iya. Kalau kita ngelihat kondisi percaturan politik hari ini, yang benar apa kata Ketum ya tadi ya. Ini percaturan politik Indonesia hari ini gaduh. Sangat gaduh lah ya. Gaduh sekali. Sangat gaduh ya. Saya melihat ini terkesan kasar, sangat kasar. Di mana semua partai berlomba-lomba untuk menjadi masuk dalam satu koalisi besar bersama. Betul. Tiba-tiba di MK-nya tidak perlu. Baru siang ini nih. Ini seperti lelucon politik. Bagi kita di NCW tadi kita bahas sebelum kita podcast ini sebuah lelucon politik di tengah gaduhnya orang mencari koalisi yang maha besar ya kan. Dan maha tinggi kekuasaannya, tiba-tiba MK mengeluarkan peraturan atau ketentuan bahwa mengusulkan calon kepala daerah nggak perlu ada kursi di DPRD. Nggak perlu ada kursi di DPRD. Berarti kursi DPRD nggak dihargai lagi dong? Nah, ini maksud saya ini. Tapi ini hal yang baik di tengah kegaduhan, kekacauan cara berpikir berpolitik. Sudah cara pikir kita itu sekarang sudah mulai kacau balau ya kan, tambah lagi cara berpolitiknya pun lebih kacau balau lagi. Makanya kalau seandainya semua orang hari ini pakai baju kuning, pasang profile di handphone atau dimanapun dibilang ikut Munaslup Golkar. Dan katanya orang semuanya terbahlul-bahlul hari ini. Ini gimana nih Bung Doni, sebelum kita bahas terkait dengan Cak Imin yang wajib diperiksa ini? Ada dalam dua sisi ya kalau lihat percaturan politik hari ini. Saya komunikasi dengan beberapa teman-teman yang ada mungkin beberapa di tim para calon-calon kepala daerah ya. Iya. Mereka merasa di-prank. Iya. Ya kan? Di-prank. Kenapa? Ini baru keluar siang ini, sementara dari beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, partai-partai sudah mengumumkan nama-nama. Artinya calon-calon kepala daerah ini sudah mengeluarkan kos politik. Ini bukan menjadi rahasia umum, udah jadi rahasia umum bahwasanya merebut rekomendasi ini sangat tinggi kos politik. Iya. Tiba-tiba sekarang gratisan. Sekarang gratis, ya kan? Tapi dalam sisi positifnya, secara kepartaian secara besar, secara umum, secara kepartaian secara utuh, menjadi lebih mahal. Partai menjadi punya suara mahal. Jadi artinya nggak perlu lagi melihat kursi DPRD. Partai secara nasional udah bisa menentukan calon-calon kepala daerahnya. Betul. Jadi semua ini komunikasinya bypass langsung ke atas. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa sebelum Pilpres nggak dikeluarkan keputusan MK ini? Partai butuh duit, saya rasa. Nah ini, jadi kalau kita melihat terjadinya kemunduran cara berpikir, terjadinya kemunduran cara berjuang para politikus kita ini, sekelas Partai Beringin ini atau Partai Golkar ini, bisa diintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Ini kan suatu keniscayaan di mana tidak adanya lagi kedaulatan sebuah partai politik menentukan nasib mereka sendiri. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi partai politik ini yang boleh dikatakan organisasi politik yang berdaulat, sekarang sudah tidak ada lagi taringnya.
Jadi bisa dikontrol atau di remote dari jauh oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Saya cukup sedih ya dengan mundurnya Pak Airlangga Hartarto ya. Tapi saya kan tahu. Di podcast kita yang lalu udah pernah kita spill itu bahwa dugaan-dugaan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Ketum Golkar ini ternyata terbukti kan akan step back dia sendiri, menusuk punggung dia sendiri pada saat dia ini masih berkuasa. Ya, kemarin sudah kita bahas memang. Tapi kita jadi kayak meramal, Bang. Jadi semua, Bang. Semuanya jadi semua. Jadi ramalan semua. Coba kalau teman-teman di rumah ya, boleh coba ngulas lagi podcast NCW kemarin ya kan terkait Airlangga lah kita bilang betul, ada beberapa dugaan-dugaan kasus korupsi. Sebelum Tempo mengeluarkan kita udah bicara. Kita sudah bicara barang itu ya kan. Betul. Jadi kita kayak ngeramal dan ramalannya jadi semua ya kan. Dan begitu mundur ya, kalau secara orang psikologis atau orang awam lah melihat wajah mimiknya, gestur tubuhnya Airlangga pun pada saat itu mundurnya nggak soft landing, hard sekali. Apalagi ada yang ngasih komando pada saat wakil presiden terpilih Kaisang Raka Buming Raka tidak disebutkan, ada sebuah suara. Suara itu yang menyampaikan ulangi. Ini belum disebutkan. Dan wakil presiden terpilih Kaisang Raka Buming Raka. Nah, ini kan kurang disebutkan oleh si Airlangga Hartarto. Ada yang ngasih perintah. Akhirnya diulang. Apakah ini akan terjadi juga dengan seorang Caimin atau Muhaimin Iskandar ini, bahwa akan tersandra seorang ketua umum partai politik karena kejahatan di masa lalu? Menurut Bung Doni bagaimana ini dari sisi hukumnya ini? Bisa jadi. Bisa jadi. Ini praduga tak bersalah ya kita bicara. Dengan Caimin punya beberapa perkara yang sampai hari ini masih bergulir dan belum ada titik terang. Yang paling viral lah sebelum kita bertindak hari ini, Duren. Kardus Duren. Tapi kan kemarin ada yang olok-olok katanya nggak mungkin lah NCW kan cuman ngomong-ngomong doang, berani yang mana ada melaporkan ke KPK. Kemarin kita lapor. Kita lapor ke KPK, kita lapor ke Jagung, kita lapor ke Mabes Polri. Saya turun langsung itu. Jadi dugaan orang selama ini bahwa NCW ini hanya omon-omon aja, tidak akan mungkin melaporkan, ternyata salah ya? Salah. Saya juga banyak dihubungi yang ditanyakan, ternyata NCW benar-benar mau melaporkan. Dan seluruh buzzer-buzzernya Caimin ini tiba-tiba tidak bersuara lagi. Diem. Nah, biasanya kan setiap ini adalah DM ke kita, adalah kuotanya habis kali, Bang. Kuotanya habis. Wah, Ketum ini kadang-kadang selalu berpikir positif terhadap orang lain. Mungkin kuotanya habis. Nah, ini Bung Doni ini, saya sebagai ketum mendampingi Ketum saya mau laporkan ke KPK. Ini kita kemarin. Ini di KPK nih. Ini KPK. Jadi sedikit bocoran kan kemarin Bung Doni melaporkan bahwa Caimin ini sudah membawa istrinya sejak tahun 2022, 2023 dan 2024, ya kan? Nah, ada spill baru ini dari whistleblower kita. Katanya yang 2024 ini Caimin mengembalikan yang 23.000 itu. Secara konstruksi hukum ini sudah terjadi nih Bung Doni. Ya kan? Tapi karena NCW laporkan ke KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, kabarnya Caimin ini mau mengembalikan yang 23.000 itu. Tapi yang 2022, 2023 udah lewat tahun anggaran dan tidak bisa lagi dikembalikan. Nah, ini menurut Bung Doni apa bisa hilang kasus hukumnya pada saat 23.000 yang diterima oleh istrinya ini dikembalikan? Oke. Secara hukum ya. Permintaan maaf tidak menghilangkan perbuatan hukumnya. Hati-hati itu Caimin. Ini harus Caimin hati-hati nih, bahwa permohonan maaf berusaha mengembalikan tidak menghilangkan perbuatan melawan hukumnya yang sudah dilakukan. Sama halnya ketika kita bicara gini, konteks RJ tuh, restoratif justice. Sekarang kan banyak sekali di kepolisian atau di kejaksaan ketika ada antara pelapor dengan korban, ya kan, yang si terlapor ini sudah menjadi TSK atau terdakwa, mengajukan permohonan restoratif justice, perdamaian di kepolisian atau di kejaksaan, ada dua unsur. Ketika
ketika si korban memaafkan, bisa jadi dicabut laporannya. Tapi itu personal, pribadi. Ini pidananya khusus masalahnya. Melibatkan negara. Extraordinary crime, ya kan? Masalahnya harus memberikan maaf 277 jiwa. Masyarakat Indonesia memberikan maaf. Jangan sampai nanti sama seperti Pilpres, harus 50% plus 1. Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Ini kan kerugiannya merugikan anggaran negara. Baik, Bu Noni. Nah, ini satu lagi nih. Jadi, sekarang ini Caimin ini kabarnya ada orang-orang tertentu yang mulai melobi ke beberapa 3 institusi ini, baik itu KPK RI, Kejaksaan Agung, bahkan Mabes Polri. Artinya pelaporan yang dilakukan oleh NCW, yang dilakukan oleh Waketum Doni kemarin itu ternyata dampaknya luar biasa terhadap ketum PKB ini. Tapi menurut saya gini, PKB ini tanpa bermaksud mencampuri usulan internalnya PKB ya, 18 tahun menurut saya udah terlalu lama buat seorang Caimin, ya kan, dengan berbagai kasus yang menderanya selama ini untuk tetap menjadi ketum. Saya melihat banyak sosok-sosok yang bagus di sana. Ada Jazilul di situ, ada Cucun di situ kan. Ya, Bang Cucun. Siapa lagi yang bagus-bagus itu yang bisa dianggap sebagai calon ketum PKB kan? Apa tidak ada suksesi terhadap calon-calon ketua-ketua yang lain di PKB itu? Menurut saya kader-kadernya sangat bagus-bagus sekali. Ya, ini kita mau kasih advice ya kepada seluruh kader-kader PKB lah. Jika melihat ya ketua umumnya sudah begini sebentar lagi kan memunas kan? Pilihlah, pilihlah yang tidak tersangkut kasus. Betul. Pilihlah yang tapi bersih. Gini, Bung Doni, kita khawatirnya ini kalau seandainya kita bicara seperti ini, nanti dibilang lagi kita menganjurkan untuk suksesi, dan dibilang kita menganjurkan untuk dilakukannya kongres luar biasa. Kita nggak ada sangkut paut. Cuma sebagai anak bangsa yang melihat bahwa Caimin ini sudah tersandra oleh berbagai kasus, ya kan? Jangan sampai nanti Caimin ini diperlakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh kepada abang yang baru mundur ini. Nah, ini yang menjadi concern kita. Tapi bocorannya, upaya-upaya pendekatan yang dilakukan oleh Caimin dengan timnya ini ternyata ada tolakan halus dari institusi ini yang mengatakan ini masih proses dipelajari. Ya, bisa jadi tidak, bisa jadi iya, ya kan. Dan ini kan deg-degan deg-deg ini kan. Di ujung tombak ini kan. Emang Bung Doni ini membuat tidak nyenyak tidurnya Caimin ini. Tapi ini wajib kita lakukan. Kenapa? Orang berkali-kali mengajukan ingin naik haji, tapi harus antri 3 tahun, 5 tahun, 7 hingga 15 tahun. Ada yang 20 tahun. Ada yang 20 tahun, ya kan? Antri. Nah, ini rombongan tim UAS yang bukan tim UAS ini kan sudah ada aturannya nih. Yang boleh ikut tim UAS itu adalah DPR RI, DPD RI sama BPK RI. Betul kan? Betul, karena perjalanan dinas. Karena perjalanan dinas yang dibiayai oleh negara sebesar 23.000 US. Tapi yang ternyata yang ikut ada dokter pribadi tim, ya kan, ada wartawan, ada konten kreator, ada reporter. Banyaklah, ada calon anggota dewan, ya kan? Baru calon pun belum udah ikut. Nah, sebenarnya kalau kita seperti diskusi kita di internal, ini sebenarnya perbuatan melawan hukumnya jelas di depan mata. Jelas. Peraturan DPR RI, ya kan, nomor 10 ayat 3 pun dia langgar. Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan juga dilanggar. Nah, dan yang digunakan ini pun adalah anggaran negara yang hanya dikhususkan untuk tim atau petugas haji yang bertugas sebagai tim pengawas. Nah, ini kan sebenarnya sandra-sandra politik yang dilakukan oleh, mohon maaf, oknum aparat atau oknum pejabat yang berkuasa, ini sebenarnya karena kesalahan dari para politikus itu sendiri. Ya, mereka menggali lubang mereka sendiri untuk mereka bisa terjun sendiri ke dalam lubang itu. Ini yang terjadi dengan abang kita yang satu ini.
kadang-kala gini, Tum, saya melihat para abang-abang kita, senior-senior kita yang sudah duduk menjadi pemangku kekuasaan, memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan keluarga. Karena nggak hanya keluarga, kelompok golongan tertentu semua lah ya. Kalau kita bilang kroni lah. Kroni. Ya. Nah, sebenarnya kalau sayang sekali ya Caimin ya, abang kita satu ini, Kakanda satu ini. Iya. Ini haji loh, gitu loh. Betul. Hal yang sakral lah ya. Hal yang sakral dalam agama, ini ibadah. Yang satu dilakukan, keberangkatannya saja sudah dengan manipulasi. Betul. Saya nggak tahu ya, saya bukan seorang muslim, ya kan, tapi apakah ini bisa dikatakan haji yang mabrur atau enggak, saya nggak tahu. Iya. Kayak begini Bung Doni, mungkin perlu kami jelaskan. Mabruro itu bukan karena dia melaksanakan haji itu kemudian mabrur. Nggak, mabrur itu setelah dia pulang dari ibadah, kemudian terjadilah perubahan yang luar biasa. Restorasi terhadap karakter, perilaku, sikap, ya kan, menjadi lebih baik. Nah, itu boleh kata mabruro. Soalnya dia menjadi haji yang mabrur. Nah, kalau kita di NCW melihat kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Cak Imin ini, takutnya akan menjadi contoh buat penerus tim pengawas berikutnya, kan begitu yang kita khawatirkan. Saya rasa sudah jadi contoh sih, Pak. Ya sudah ya, karena 3 tahun berturut-turut ya. Dan yang laporan yang kita dapatkan tidak hanya Caimin loh. Ada satu lagi, setelah saya pelajari ada satu lagi. Tapi nanti kita spill. Iya, betul. Ada satu lagi sebenarnya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya apapun yang dilakukan oleh seorang Cak Imin ini sebagai ketua tim pengawas, dia kan memberi contoh kepada anggota, benar nggak? Harusnya memberi contoh yang baik. Dia kan memberi contoh yang seharusnya jangan dilakukan, ya kan? Ya, jangan pernah dilakukan, apalagi diperlihatkan ke anggota-anggota kita. Jadi kan ini kan sebuah sebuah sandiwara yang berharap supaya orang akan melihat begitu romantisnya seorang Cak Imin selalu pergi haji dengan istrinya atau kerjanya didampingin sama istri. Nah, saya tahu rasa cinta kepada istri ini mungkin kita tidak bisa pisahkan. Seorang Imin ini katanya kan sangat romantis sama istrinya, tapi jangan dibawa-bawa ke urusan pekerjaan, kedinasan, dan mungkin tidak salah jika Cak Imin ini didampingi oleh istri, tapi jangan dijadikan istrinya sebagai anggota tim pengawas. Karena udah dikatakan yang anggota tim pengawas itu adalah kerjanya mengawasi para haji. Iya, dan hanya ada 3. 1 DPR RI, 2 DPD RI, 3 BPK RI. Karena fungsi anggaran. Nah, tapi ada 32 orang yang bukan anggota DPR RI, bukan anggota DPD RI, dan bukan juga anggota BPK RI ikut dalam ini. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya ini? Jika seandainya, kan kita sempat ngobrol sama penyidik kan kemarin itu, secara unsur sudah memenuhi sebenarnya. Penyidik KPK kemarin ngomong sudah memenuhi. Tapi Bung Doni, dengan kondisi hukum kita saat ini, ya kan, kira-kira ini si Caimin ini akan diperiksa tidak sama KPK RI, sama Kejaksaan Agung atau Mabes Polri? Terserahlah salah satu dari institusi hukum ini. Karena saya sedikit ada keraguan ya melihat bagaimana dialektika berpolitik, bagaimana sekarang itu lagamnya para oknum penegak hukum ini yang berusaha membolak-balikkan fakta-fakta. Kalau Tuhan kan membolak-balikkan hati manusia kan, tapi ini para oknum ini membolak-balikkan fakta, yang bersalah jadi tidak bersalah, yang tidak bersalah jadi bersalah. Nah, sekarang dengan kondisi carut-marut seperti ini, keyakinan Bung Doni nih sebagai wakil dari NCW yang melaporkan, pada saat itu saya dampingi, masih yakin nggak 3 institusi hukum kita ini akan memproses ini? Saya nggak yakin diproses. Bung Doni nggak yakin? Saya nggak yakin. Nah, ini yang harus kita ketahui semua, para aktivis, kawan-kawan, para senior di luar sana, para perempuan yang melawan, para mahasiswa yang berjuang untuk masa depan. Jika ada dari kita sudah merasa kehilangan keyakinan bahwa pedang keadilan ini masih tajam untuk menebas seluruh kejahatan di atas bumi Nusantara ini,
Terus siapa lagi yang bisa kita harapkan untuk bisa menegakkan keadilan di bumi Nusantara ini? Kenapa saya bilang bumi Nusantara coba? Kenapa tuh, Tung? Karena ibu kota kita ibu kota Nusantara. Iya, sudah sah kemarin. Sudah sah. Kemarin upacara di IKN langsung. Jadi kalau mau ngomong ibu pertiwi sekarang udah nggak lagi ibu kota agak susah. Jadi ibu Nusantara jadinya kita harus ngomong di sini. Iya. Terus keyakinan ini apakah menurut Bung Doni akan dirasakan mayoritas bangsa Indonesia saat ini? Rasa apatis terhadap kemungkinan pedang keadilan atau 3 institusi hukum ini akan meneruskan apa yang Bung Doni laporkan kemarin? Saya rasa seluruh masyarakat Indonesia ya punya keresahan yang sama dengan saya tuh. Tidak akan melihat bahwasanya ini nggak akan diperiksa. Tidak akan diperiksa. Tidak akan diperiksa. Kecuali ada tapi judul politik. Kita Caimin wajib diperiksa loh dari Bung Doni. Ini permintaan kita nih. Ini permintaan kita ya. Jadi saya pun merasa kayak rakyat Indonesia yang lain jadinya bahwa jangan-jangan nggak diperiksa ini kan, sudah dilaporkan malah nggak diperiksa. Akan dijadikan sandraan. Sandraan. Nah ini saya paling takut di kalau sandra ini. Waspada Bung Doni. Nah informasi kita dapatkan ada beberapa tim-timnya yang coba melobi, tapi ada ini bocoran lah ya. Ini bocoran lah ya. Bahwa ada beberapa orang berusaha melakukan lobby-lobby ke 3 institusi ini supaya pengaduan ini tidak ditindaklanjuti atau dikasih ruang untuk bisa berdiskusi kata dia kan. Iya. Kalau seandainya semua orang hanya bisa mengatakan maaf, saya akan kembalikan uang, berarti para koruptor yang korupsi itu miskin itu tinggal ngomong maaf aja. Maaf aja dan saya kembalikan uangnya ya. Nanti kembalikan uangnya apa? Cicil kan gitu kan? Iya. Makanya saya bilang permohonan maaf tidak menghilangkan unsur pidananya. Jadi tetap ini nyangkut nih. Nyangkut. Contoh ini tetap nyangkut di tengah-tengah kekhawatiran bahwa kemungkinan Caimin tidak diperiksa. Iya, itu dia, Bang. Ini elegi hukum namanya. Di satu sisi kita meyakini bahwa bukti-bukti ini cukup untuk bisa dipanggil atau diperiksa, tapi konstruksi berpikir yang acak kadul saat ini memungkinkan bahwa ini tidak akan diperiksa. Mungkin tidak akan diperiksa. Masya Allah. Mungkin nggak akan diperiksa. My Lord, kata-kata orang di film-film. Apa ini sebenarnya, Bung Doni? Apakah separah ini? Tapi begini, kita perlu melihat di sini bahwa presiden yang akan datang ini orang yang kan tegas keras dan berprinsip ya. Iya. Menurut Bung Doni, apakah ini hanya buying time sementara waktu? Baru diproses nanti setelah inaugurasi tanggal 20 Oktober atau bagaimana ini? Karena saya pun kita berkali-kali bertanya sudah ada kelanjutan belum dari KPK, dari Kejaksaan Agung? Kita lihat porsi koalisi. Nah ini itu di tengah degradasi mental berpolitik di Indonesia. Iya. Koalisi ini apa sebenarnya? Kalau kita kemarin bercerita bahwa koalisi itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki satu tujuan, satu visi, satu cita-cita, satu keinginan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Ya. Kira-kira menurut Bung Doni, Prabowo nanti ini presiden terpilih ini akan disupport full nggak dengan koalisi-koalisi yang memiliki kepentingan masing-masing di partai politiknya? Saya rasa akan disupport full. Kita melihat aja, Bang. Deklarasi deklarasi salah satu paslon gubernur DKI baru tadi malam. Cuma satu partai nggak ada dalam satu koalisi. Oh, maksudnya full semua kecuali PDIP. Oh, kecuali PDIP. Gitu. PKS, Nasdem, PKB, Hanura, semua masuk di dalam. Gerindra. Iya. Tapi gini. Ini full ini. Ini kan proses sebelum inaugurasi. Iya. Proses sebelum inaugurasi, koalisi masih belum perlihatkan kepentingan masing-masing. Tapi begitu kabinet terbentuk dan keterwakilan tidak sesuai dengan ini, menurut Bung Doni
masih akankah cara berpolitik itu seperti ini sekarang? Masih. Karena gini, Bang. Ada orang kita berpandangan bahwasanya Jakarta itu miniatur. Siapa yang mimpin Jakarta? Itu hampir sama seperti presiden. Miniatur ini sebenarnya. Yang nguasain Jakarta haruslah orangnya istana. Ya kalau kita bilang IKN kan masih proses pembangunan terus-menerus. Betul. Setelah inaugurasi, belum tentu juga semua tatanan pemerintahan sudah di sana. Masih di Jakarta kan, karena proses pembangunan masih berjalan sampai hari ini. Betul. Ya kan? Nah, Jakarta ini kan senternya nih. Gitu. Pusat politiknya di sini nih. Nah, kalau saya melihat porsi koalisi calon RK dan Siswono ini cuma satu partai nggak ada, merah doang nggak ada nih, full semuanya. Tapi kan itu bukan hal yang esensial lagi, Bu Noni. Bukan hal yang esensial lagi saat ini setelah pasca keputusan MK ini. Oke, bukan hal yang esensial. Karena gini, hanya untuk pilkada, Bang. Betul. Itu kan pilkada bukan? Iya, pilkada. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ini. Dengan sekarang diberi kebebasan masing-masing partai bisa mengusung calonnya. Kan kita harus tahu suara rakyat adalah suara Tuhan. Iya kan? Iya, Vox Dei. Tapi apakah masih efektif nggak koalisi ini untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki masyarakat yang sudah pemikirannya lebih maju? Artinya mereka ingin pemimpin yang benar-benar qualified, pemimpin yang benar-benar bisa membawa daerahnya menjadi yang lebih maju, ekonominya berkembang, kemudian sarana prasarananya ini dipelihara dengan baik. Kan ada beberapa daerah yang saya kunjungi beberapa bulan belakangan ini ternyata infrastruktur sarana prasarana yang ada di daerah itu boleh dikatakan tidak ada tumbuh kembangnya. Akibat dari pemimpinnya. Nah, artinya masyarakat pasti lebih cenderung untuk melihat siapa yang akan memimpin daerahnya ke depan, bukan partainya jadinya. Bukan partai. Jadi koalisi ini, menurut penilaian kita ini pribadi ya, pribadi ya. Bukan ini ya, bukan dari NCW ya. Maksudnya mungkin Bung Doni punya pemikiran tersendiri bahwa koalisi ini sebenarnya ini hanya bentuk konsensus berpolitik antara koalisi untuk memperlihatkan kekuasaan yang luar biasa, ya kan, mendukung pemerintahan saat ini. Saya bilang saat ini loh, bukan saat depan, saat ini. Saat ini loh. Iya. Karena saya melihat kekuatan yang besar itu hanya terkonsentrasi di pemerintahan saat ini. Saya belum melihat, tapi saya yakin Prabowo Subianto pasti memiliki trik dan program tersendiri dan strategi tersendirilah dalam mengelola pemerintahannya. Tapi khusus untuk tahun ini, 2 bulan menjelang inaugurasi ini, kekuatan politik masih terlihat begitu besar kekuasaan mendrive partai politik, mendrive seluruh elemen-elemen yang ada yang mempengaruhi pemilihan ini. Karena sandera, Bang. Iya, maksud saya kenapa tidak seperti ini? Saya keluarkan ini, unek-unek ini. Ingat nggak kasusnya Bang Akbar Tanjung dulu? Ingat. Ingat kan? Ingat. Tapi seorang Akbar Tanjung tidak ada cerita mundur. Maju terus. Padahal kalau kita lihat, ya kan, rumor-rumor yang beredar di seluruh Indonesia pasti masuk. Pasti masuk. Iya. Nah, kenapa saat ini seorang ketum Golkar, ya kan? Ini kita belum beranjak ke ketum PKB ini karena belum, ya kan? Ini udah. Kita serempet dulu nih. Bisa jatuh seketika. Berarti kejahatan apa yang dilakukan oleh, ini dugaan ya? Dugaannya. Kita menduga pasti ada sesuatu yang besar yang luar biasa, yang membuat saudara Kanda AH ini mundur dari jabatannya sebagai ketum partai yang sangat senior, sangat modern, sangat sophisticated dalam membuat keputusan-keputusan dalam partainya. Ya pasti ini selain yang kita kemarin dugaan itu minyak goreng, PS Store, handphone. Iya, PS Store itu handphone. Habis itu dugaan nikel, ya kan? Kuota impor, ya kan? Kan udah kita sebutkan dulu pada saat spill ya.
apakah ada dugaan lain selain dari yang pernah NCW sampaikan itu, yang Bung Doni dengar ya? Saya tahu Bung Doni kan di luar itu inilah ya kan, ngopi-ngopi di luar. Ada nggak Bung kira-kira yang ini? Selain dari itu? Kumulatif sih Bang. Kalau digabungin semuanya, wow, sangat besar sekali. Kalau yang saya dengar ya, kalau digabungin dulu keseluruhannya, kerugian negaranya itu sangat besar. Mungkin jadi rekor lah. Tapi gini Bung, nggak mungkin dia bekerja sendiri. Pasti. Tapi dia kan leadernya. Oh, tapi apakah gerbongnya ini akhirnya pun tersandra? Kan menurut saya ini seorang ketum Partai Golkar loh, yang seorang menteri, Menko lagi, ya kan? Memiliki bisnis lagi kan? Memiliki kawan-kawan yang senior-senior yang mensupport dia selama berapa tahun terakhir ini. Aku tahu ada satu. Coba apa itu? Ini saya dengar ya. Ini yang menarik ini. Kalau Bung Noni udah bilang kayak gini jadi menarik dia. Gimana Bung Noni? Yang saya dengar itu, ini impact-nya ke Sumut. Sumut? Apa yang ada di Sumut itu? Cagup. Dengar-dengarnya Stana.com itu mau dibelokin sama bapak yang abang yang baru mundur ini. Makanya istana. Makanya meradang. Meradang. Oh. Berarti ke calon yang sebelahnya itu? Iya. Oh, oke. Itu yang saya dengar. Ya, kita ini dulu ya sebelum Caimin ini ya, karena Caimin wajib diperiksa. Kalau itu wajib. Itu permintaan kita tuh. Kita bahas sedikit-sedikit lah ke yang lain, karena kalau Caimin wajib diperiksa. Wajib diperiksa. Tapi kapan diperiksanya? Kita serahkan. Dan kita dorong terus harus, kalau bisa sih sebelum Munas dia harus diperiksa. Iya, kalau biar apa? Biar PKB ini tetap mendapatkan seorang pemimpin, ya kan, yang bagus, yang bersih, dan tidak terlibat dengan dugaan KKN. Iya. Nggak ada skandal lah. Baru Caimin kemarin kardus duren kan, ini masuk dana desa segala macam. Masa sekarang persoalan haji yang cuma 23.000, piye to, kemarin cawapres ya kan, masa haji doang masih ya. Tapi saya menarik ini, gini. Jadi kekhawatiran Bung Doni tidak akan diperiksa itu, saya jadinya ingat beberapa hari yang lalu saya nonton Caimin ini memuji-muji IKN. Dia bilang luar biasa, dalam kurun waktu yang sangat singkat dibangun dengan sangat bagus segala macam, dengan wajah reporternya yang manyun-manyun begitu kan. Ini sebenarnya memperlihatkan bahwa Caimin ini berusaha mendekati kekuasaan saat ini, yang kabarnya beberapa institusi ini masih ikut perintah dari Bapak katanya. Ini bapaknya bapak siapa? Saya nggak mau ngomong. Saya nggak mau ngomong. Bapak aja, bapak banyak lah ya kan. Ya kan. Jadi kalau seandainya Caimin dekat sama bapak, katanya kemungkinan tidak akan diperiksa. Ini gimana lagi nih? Berarti kuat sekali kan. Kuat sekali. Pengaruhnya itu kuat sampai ke institusi penegakan hukum. Saya pun mau bertanya, bapak ini bapak yang mana kan? Banyak sekali bapaknya ini. Bapak yang ini atau bapak yang itu? Bapak yang itu. Oh, bapak yang itu. Bapak yang itu. Nah, ini kawan-kawan semuanya, para supporter NCW, kawan-kawan netizen di luar sana, beri tanggapan terhadap apa yang kami sampaikan saat ini, dan kuatkan keyakinan kami di NCW bahwa kasus ini pasti akan diperiksa. Karena waketum kita nih, Bung Doni Manurung ini, yang membidangi hukum di NCW aja, ada keraguan-raguan bahwa Caimin ini nggak mungkin akan diperiksa. Tapi saya yakin, Bung Doni, saya yakin bahwa masih ada orang-orang baik di KPK RI, di Kejaksaan Agung, di Mabes Polri, yang sudah tidak setuju dan muaklah dengan cara para politikus ini bertindak, bersikap, dan sedikit arogan bahwa tidak akan mungkin dia diperiksa. Nah, kalau saya masih punya keyakinan, kenapa? Whistleblower kita kan dari dalam Senayan sendiri. Nah, ya kan? Berarti sudah ada kemuaan lah. Apa kalau bahasa Indonesianya itu ya? Kemuaan itu udah jijik lah. Udah merasa apa sih ini ya kan? Hari-hari ini. Padahal kalau diajak anggota dewan yang lain untuk berhaji masuk Timwas kan lebih bagus daripada orang buzzer, daripada wartawan, daripada reporter, daripada. Dan saya heran fungsi buzzer ini apa gitu loh?
Saya nggak ngerti juga buzzer itu yang mana. Coba kita minum kopi dulu nih. Karena kita nggak tahu nih. Kabarnya ada seorang yang diindikasikan sebagai buzzer atau pembuat berita tanpa fakta lah bahasa halusnya. Iya. Yang menarik itu dokternya. Apa yang menarik dari dokter itu? Dokter yang diajak oleh saudara Caimin ini, begitu Ence menaikkan kasus ini, Instagramnya langsung dikunci. Ya pastilah Bang dikunci nggak. Padahal sebelumnya itu Instagram itu berisi perjalanan dia ini di. Kan nggak mau dirujak. Nah ini berarti kan ada ketakutan. Ya pasti takut Bang. Nah kalau ada ketakutan berarti emang salah. Masalah dong. Memang salah. Nih tolonglah Pak penyidik, Bu penyidik di luar sana. Jika ada rasa takut yang dialami oleh orang-orang yang kami spill dalam podcast kita, artinya mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Terus apa yang ditunggu untuk memeriksa seorang Caimin? Apa karena dia ketum PKB? Mungkin, Bang. Mungkin. Menarik. Mungkin. Berapa kasus sih yang menderanya si Caimin ini tapi tidak diperiksa juga? Coba ada berapa? Ada berapa kasus yang selesai dari desa? Ya. Kardus Duren sampai hari ini nggak tahu gulirnya kemana, jelas ini sekali ini. Betul. Demonstrasi besar-besaran. Betul. Ada di berbagai media. Betul. Ya kan? Tapi ini ujung pangkalnya nggak tahu nih. Nggak tahu. Entah udah naik sidik atau masih lidik nih, aku nggak tahu nih. Nah, baru ini. Yang ini kan yang orang tahu kan 2024. Betul. Tapi ternyata setelah kita laporkan, kita buka ke publik nih. Memang Bung Doni dengan tim ini luar biasa ya. 2022. Saya nge-spill tuh waktu itu masih yang 2024. Tiba-tiba Bung Doni sama tim di lapangan ini bisa dapat 2023, 2022. Ternyata barang ini ikut juga. Bahkan di 2023 itu lebih banyak. Makanya ini Caimin, hati-hati Caimin. Buntutnya tuh banyak 2023 itu. Banyak yang mengatakan bahwa NCW ini tidak akan mungkin mendapatkan bukti-bukti yang disampaikan. Kami bukannya tidak mendapatkan bukti-bukti. Bukti-bukti itu ada kami dapatkan. Kenapa ada beberapa kasus tidak kami teruskan? Karena si whistleblower-nya itu tidak bersedia untuk hadir ya Bung ya? Ya. Jadi kami juga nggak mau. Ya, kita juga kalau seandainya dia sudah melaporkan, menyampaikan ada ini segala macam, tapi kami minta hadir untuk bisa menjelaskan lebih detail, ya menurut kami ini bukan sesuatu yang harus kita teruskan. Biarlah laporan kami ini aparat penegak hukum yang meneruskan. Kita hanya bisa memantau, meminta dan melihatnya jalannya aparat penegak hukum ini Bang. Ini bagaimana nih? Nanti kita akan lihat laporan sudah masuk. Ya kita tunggulah 1-2 minggu, 3 minggu lah paling lama. Kalau 3 minggu belum dipanggil juga, bangetan lah Bang. Padahal bukti yang kita serahkan itu. Gini, kadang-kadang kalau Bung Doni bercerita seperti itu, kembali kita berharap bahwa terjadinya transisi kepemimpinan nanti dari Jokowi ke Prabowo ini harus ada sesuatu yang nyata yang berubah, yang menjadi lebih baik, betul nggak? Iya. Jadi nggak hanya sekadar wacana-wacana aja. Karena saya melihat di sini beban politiknya Prabowo ini besar sekali. Oh, besar. Besar sekali. Besar sekali. Bahkan sekarang kan yang dulu PKB ini berada di Anies merapat tiba-tiba sekonyong-konyong. Iya. Ditambah lagi begitu DPP NCW melaporkan ada dugaan penyalahgunaan wewenang, langsung merapat ke Prabowo. Ya. Pasti. Nah ini menurut Bung Doni kan orang ada olok-olok kita tuh. Ya kan? Banyak sekali yang olok-olok NCW segala macam. Kira-kira apa ya pembicaraannya? Caimin mengatakan ada Bung Jazilul juga di mobilnya kan berbicara soal negara. Tapi kita dapat bocoran. Apa itu Bang? Berbicara supaya janganlah sampai kasus ini menjadi lebih besar. Panik barang itu. Iya. Masuk barang itu. Makanya saya bilang kan, di sela-sela membicarakan soal negara, ternyata seorang Caimin ini diduga berdasarkan dari omong-omongan orang-orang kita di lapangan, mata-mata di bawah lah. Mata-mata di bawah sana mungkin bisa office boy, cleaning service, segala macam kan. Bahkan tukang parkir kan. Ada ketakutan bahwa kasus ini cukup unsurnya. Makanya dikatakan Caimin ini akan mengembalikan yang 2024 ini sebesar 23.000.
Ada lebih parah lagi, Bung Doni. Ada lebih parah lagi nih. Ini barusan masuk ke saya nih. Barusan aja masuk ke saya nih. Katanya travel yang digunakan oleh tim pengawas ini ada yang belum dibayar. Wah, kebangetan lah berarti. Nah, ini ada bocoran. Tapi kita harus investigasi lebih lanjut. Nah, yang punya travel kalau mau dibantu sih kontak kita bantu. Iya, kabarnya begitu. Jadi biaya hajinya itu ada yang belum bayar dari rombongan ini. Itu siapa yang belum bayar? Dokter? Aduh, saya juga istri Caimin. Ini baru ini nih dikatakan bahwa travel ini sangat kesulitan menagih. Biasanya kalau biaya haji, bayar dulu baru berangkat kan? Baru berangkat. Ini tidak, Bung Doni. Ini berangkat dulu dan susah untuk ditagih, untuk bayar. Ini masih ini ya, masih rumor ya. Masih spill dari orang yang mengatakan kasihan tuh travelnya. Katanya kan ada juga yang masih belum dibayar. Karena pasti travel akan keuangannya akan benar-benar porak-poranda ketika musim haji udah padahal sudah menerima 23.000 loh dari APBN. Itu dia. Masa nggak dibayarkan juga? Gitu, Bung ini. Jadi ini harus kita sudahi segera, karena kalau kita nggak sudahi pembicaraan ini akan panjang sekali ini. Kita cukup prihatin, dan yang Bung Doni sampaikan tadi bahwa apa yang terjadi di Golkar ini memang sesuatu yang sangat dahsyat dalam dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Ini sangat luar biasa. Dan seorang Yusuf Hamka pun mengundurkan diri. Langsung mengundurkan diri. Bayangkan orang yang memiliki keuangan, keekonomian yang bagus saja merasa bergidik dia. Merasa berdiri bulu romanya karena begitu dahsyatnya kekuasaan mengintervensi partainya. Bagaimana nanti dengan kita yang para aktivis ini, Bung Doni, ke depannya? Udah jelas, Bang. Kita akan ditekan. Iya. 2025 KUHP yang baru sudah berlaku. Apa itu, Bung Nani? Kasih bocoran sedikit ke kawan-kawan aktivis ini. Pasal tidak boleh menghina pejabat negara. Tidak boleh menghina pejabat negara. Menghina ini mengkritik masuk unsur menghina nggak? Masuk. Karena gini Bang. Kalau kita aktivis di jalan demonstrasi, kita kan sudah umum kita misalnya contoh ya. Quote unquote. Tenet. Bapak Gubernur A, udah, gitu kan? Nggak bisa kerja B, udah. Itu masuk kan? Masuk itu. Masuk unsurnya. Masuk unsurnya. Ini kita kembali ke zaman Belanda jadinya. Iya. Masih ingat saya itu kakek-kakek saya lah. Pada saat itu mengkritik karena janji dari dulu apa sih namanya itu? Kadipaten. Apa namanya kalau di Belanda itu yang Adipati. Ya. Jadi dia kritik lah bukan janji sih apa yang disampaikan oleh Gubernur Belanda salah satu provinsi lah dulu kan. Ini kan keluarga kan. Anak leluhur. Terus karena dia bukan menghina, bukan mencaci maki, hanya mengkritik, sebaiknya governor begini. Itu saran loh, kritik lah. Maksudnya biar masyarakat tidak merasa terlalu seperti dijajah, ya kan? Nah, dengan bahasa supaya beliau ini memberikanlah saran-saran yang bisa masuk ke budaya daerah sana, kearifan lokalnya. Langsung dicopot itu. Pasti. Langsung dicopot dan dipenjarakan dan diasingkan ke provinsi lain. Itu zaman Belanda ya, Bang? Zaman Belanda. Sekarang kalau zaman sekarang ini masuk bui katanya Masuk bui. Jelas itu pasalnya dalam undang-undang KUHP yang bui pasir di laut ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa tidak bisa kayak saya dulu, Bang. Demonstrasi, teriak, kita marah kepada pemerintah. Bukannya ini akan membuat gelombang protes atau gelombang unjuk rasa atau demonstrasi yang lebih besar ini nanti. Saya nggak yakin kalau Prabowo Presiden nanti akan mau terjadi kasus 98 lagi di masa, kalau saya ya. Iya. Cuma saya nggak tahu ya kalau yang lain ya. Tapi kalau Prabowo saya nggak yakin. Saya berharap Pak Prabowo bisa melihat ini. Ya. Pak Prabowo kan hidup sejak udah dari masa Orde Baru, ya kan. Ya. Sudah mengalami
asam pahitnya lah perjalanan. Kalau hidup dari Orde Lama. Orde Lama lagi kan. Orde Lama, asam Orde pahitnya Baru, ya kan? negara ini. Seperti KUHP yang baru misalnya pasal penghinaan terhadap kepala negara, ya kan? Ini penghinaan kepala negara aja atau pejabat negara? Pejabat negara. Oh, diperluas sekarang? Diperluas. Nggak hanya kepala negara pejabat atau negara. Pejabat negara? Pejabat negara. Berarti KUHP kalau seandainya kita besok mengkoreksi menteri koordinator, lurah aja deh, Bang. Lurah pun kena kita. Pejabat negara kan? Itu kena ya. Mati, mak. Alamak. Itu kena. Kalau orang sana bilang mati mama ini. Hah? Kena itu, Bang. Makanya kemarin waktu sebelum disahkannya RUU yang baru sempat ada gelombang massa demonstrasi besar-besaran kan. Harapan saya, Bang, doa saya dalam hati tuh pada saat gelombang demonstrasi saya bilang rubuh tuh pagar. Ribuan, nggak rubuh juga, sampai saya bingung ini siapa yang bikin pagarnya? Bikin pagar itu kan? Siapa kontrak ribuan nggak rubuh, saya bilang ya kan? Jadi permasalahannya karena konstruksi pagar ini terlalu bagus, terlalu kuat, batal lah ini ya, geruduk ke dalamnya. Nggak bisa masuk mahasiswa itu. Saya yakin itu ada besi baja tebal 20 cm itu di dalam pancang itu. Iya Bung Doni. Tapi begini Bung Doni, harapan kita ini sebenarnya banyak. Harapan kita supaya Indonesia menjadi lebih baik, berpolitik ini menjadi lebih santun, kemudian ekonomi ada pertumbuhan ya kan. Kemudian kepercayaan investor ke Indonesia ini makin tinggi, kemudian tingkat pendidikan di kita ini rata-ratanya pun naik dari sekolah dasar menjadi sekolah menengah. Kemudian kita ingin supaya ada lagi kesempatan lapangan kerja yang luas, ya kan? Indeks korupsi Indonesia makin menurun, ya kan? Tapi harapan terbesar kita saat ini di PNCW, Caimin diperiksa. Gitu Bung Doni ya. Nah, karena gini Bang, sebelum lagi ya. Sebelum ditutup ya. Ini kalau kita ngelihat 2014 Pak Jokowi naik, indeks korupsi kita itu di angka 34. Ya. Ini mau turun udah jadi 34 lagi. Gitu loh. Nggak ada pertumbuhan yang signifikan gitu loh. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Caimin nggak diperiksa, mungkin jadi 32 kali, Bang. Jadi Caimin ini bisa jadi barometer indeks korupsi ini bisa jadi turun. Bisa jadi turun. Itu dengar tuh Bapak-bapak di KPK RI, di Kejaksaan Agung sama Mabes Polri. Jika seandainya Caimin ini tidak segera diperiksa, prediksinya Bung Doni, indeks korupsi kita akan menurun. Jadi kita berharap jangan sampai itu menurun, dan kami berharap apapun yang diharapkan oleh kawan-kawan di NCW, mungkin kawan-kawan di luar sana, para aktivis, para senior, para pengamat anti korupsi ya, bahwa kasus yang sekarang ini lagi kita gedor supaya ini tetap berjalan ya, ini bisa mempengaruhi indeks korupsi di Indonesia. Kalau pembacaan saya, Pak Jokowi mau buat remis kan, jadi waktu dia naik sama, dia turun juga sama nih kan. Kira-kira Bung Doni, Pak Jokowi akan kasih lampu hijau nggak Caimin ini diperiksa? Wallahu alam Bang. Wallahu alam juga. Tapi kalau saya yakin ya, kenapa? Karena Caimin ini udah 2 kali loh. Iya. Di zaman periodenya Pak Jokowi. Masa kali ini Pak Jokowi kasih biar lagi? Kalau saya nih, ya kan? Kalau saya, masa iya kemarin dugaan kardus, sekarang dugaan kayak gini nggak diproses juga. Tapi kita berharap yang terbaik. Para netizen di luar sana, kawan-kawan followersnya NCW, teman-teman yang selalu support NCW dengan berbagai cara lah, baik itu dengan doa, dengan apapun ya, dengan tulisan ataupun dengan berita-berita ataupun dengan informasi-informasi ya kan? Dari para whistleblower kita. Dari whistleblower kita. Kami berharap ini akan terus berlangsung seperti itu. Dan kehadiran kawan-kawan yang ingin menyampaikan berita secara aktualita di DPNCW kami buka sebesar-besarnya. Kita buka ruang pengaduan. Ya, kalau ada itu di nomor kita tuh 0812 122 9008. Tercantum di layar. Bung Doni karena nggak lihat karena ada di belakang. Itu masyarakat. Di akun kita kan juga ada tuh. Betul. Nah, begitu Bung Doni ya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua di seluruh Indonesia atau di luar sana, di luar negeri yang selalu menyaksikan NCW, podcastnya
National Corruption Watch dan No Viral No Justice, bahwa keadilan di Indonesia memang terasa menurun. Tapi rasa adil tetap ada di Indonesia. Dan inilah yang kita perjuangkan, baik sekarang, besok, nanti, atau di masa yang akan datang. Pedang keadilan tetap harus menjadi senjata utama bagi aparat penegak hukum kita. Selamat sore dan terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih untuk segala gift yang sudah diberikan, apresiasi yang diberikan melalui semangat dan doa pada kami. Dengan ini kami ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Selamat sore dan selamat malam kawan-kawan semuanya di Indonesia. Salam anti korupsi. Salam anti korupsi.